Oke, salam jumpa kembali untukmu Indonesiaku. Channel ini khusus diperuntukkan untuk membahas beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di industri film. Eh, tapi khususnya kali ini saya akan mencoba mengulas tentang beberapa masalah yang terjadi di industri film Indonesia pada saat kita di dalam kondisi pandemi COVID-19. Uh, tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman dulu untuk menyimak suatu video apa yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada saat di dalam satu acara dia menyampaikan tentang bagaimana kita harus tetap kreatif di masa pandemi ini. Oke, kita menyaksikan dulu. Salam untukmu Indonesiaku. Bagi para kreator dan inovator, krisis bukanlah halangan. Justru di saat-saat semakin sulit, kita mampu untuk tampil kreatif. Juga di industri film, krisis melahirkan ide dan gagasan-gagasan baru, menginspirasi kisah-kisah, genre, cerita yang dalam memaknai kesulitan bisa menginspirasi dan memotivasi. Satu pintu rezeki tertutup, pintu lain terbuka lebar, dibukakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Saat gedung bioskop sepi, digitalisasi melahirkan kanal-kanal baru. Layanan streaming melonjak naik pesat justru di tengah-tengah pandemi. Sektor media online diperkirakan akan terus tumbuh, mencapai 18% atau 10 miliar US dollar, sekitar 141 triliun hingga tahun 2025. Kita punya modal yang sangat besar untuk tetap eksis dan kompetitif, yaitu dalam alam, budaya, termasuk kearifan lokal dan bahasa. Dipadu dengan modal manusianya. Oke, itulah tadi apa yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, bahwa kita harus tetap kreatif di musim pandemi ini. Ya betul, bahwa memang kita tidak boleh berhenti di dalam berkreasi gitu. Namun ada beberapa hal yang menurut saya yang perlu kita perhatikan khususnya oleh pemerintah. Apa yang kami hadapi selama ini sebagai pekerja film seharusnya itu tidak terulang kembali gitu. Satu hal adalah bahwa ada yang tidak pernah kita urus di dalam persoalan-persoalan khususnya pada masalah hubungan industrial ini. Kita ketahui bahwa industri film ini hubungan industrialnya sebetulnya sangat buruk. Kami sebagai pekerja itu sering sekali mengalami hal-hal atau masalah-masalah di mana karena tidak ada hubungan industrial ini, sehingga pada saat ada musibah seperti sekarang ini, yaitu pada saat pandemi seperti ini, kami sepertinya kehilangan tempat, kehilangan kita tidak punya tempat untuk bergantung gitu. Tercatat pada saat pandemi kemarin ada berapa ribuan pekerja film yang berhenti produksinya dan sangat terdampak langsung, apalagi sebagian besar pekerja film ini adalah masuk dalam kategori pekerja harian. Sepanjang sejarah perfilman kita tidak bisa mengakses yang namanya BPJS ketenagakerjaan, karena sistem kerja kita yang dimana hampir boleh dikatakan ini pekerja harian gitu ya. Pekerja film tidak punya pegangan karena hampir-hampir semuanya itu dikerjakan tanpa ada yang namanya kontrak kerja. Jadi satu kontrak kerja, satu ini pegangan yang harusnya kita punya sehingga kita tahu hak-hak kita, ya, hak-hak kita di dalam bekerja.
kewajiban kita apa, hak kita apa. Nah, ini tidak ada yang mengatur, termasuk jam kerja. Kita harus ada yang mengatur tentang jam kerja di dalam satu hari itu berapa jam, atau dalam seminggu itu berapa jam. Kemudian bagaimana tentang asuransinya. Nah, ini seringkali terjadi, banyak teman-teman yang bekerja yang cukup punya resiko tinggi, ya, ya, apalagi yang film-film yang action atau yang menggunakan efek-efek khusus yang dimana memiliki resiko yang cukup tinggi. Nah, ini persoalan asuransinya sering sekali tidak bisa di-cover. Belum lagi persoalan waktu, ya, waktu masa kerja kita berangkat ke lokasi syuting. Kalau terjadi kecelakaan, apakah itu masuk di dalam bisa di-cover oleh asuransi? Nah, ini semuanya harusnya diatur di dalam kontrak kerja. Dan ini kita mungkin ada beberapa yang sudah melakukan bahwa setiap produksinya itu krunya diasuransikan, itu mungkin ada. Tetapi pada umumnya ini belum dilakukan, sehingga sangat dibutuhkan yang namanya peraturan, ya, artinya regulasi tentang hubungan industrial ini, sehingga kita tahu hak-hak kita. Ini banyak sekali kejadian di teman-teman pekerja film dengan jam kerja yang tidak jelas, berangkat pagi pulang pagi, sehingga banyak sekali yang mengalami kecelakaan itu pada saat menuju pekerjaannya atau pada saat pulang dari pekerjaannya. Nah, kecelakaan ini seringkali tidak di-cover oleh perusahaan. Nah, ini harus diatur sebetulnya. Maka tak heran film Indonesia semakin menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 2015 hanya ada 6 penonton film Indonesia. Jumlah penonton film Indonesia terus naik menjadi 36 juta pada tahun 2016. 42 juta pada 2017. Naik lagi 48 juta pada 2018 dan 58 juta pada tahun 2019. Saya yakin sampai dengan 2025, mudah-mudahan dengan kita bisa atasi pandemi COVID-19, kita akan tembus 100 juta penikmat film Indonesia, on and offline. Maka saatnya kita bersiap untuk bangkit, menangkan pentas dunia, kuncinya inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kita jadikan pandemi ini momentum kita untuk sukses lebih baik lagi. Apa yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, itu betul bahwa di era tahun 2000 ini ada capaian-capaian hingga 2019 itu kita cukup gembira sebetulnya, ya, bahwa capaian penonton setelah masa krisis, ya, masa krisis di mana di 2000 ke bawah itu tidak ada produksi, dan sekarang alhamdulillah kita capaiannya jelas, capaiannya produksi banyak, penontonnya juga semakin banyak. Namun sebetulnya bahwa capaian itu, pertanyaannya adalah capaian itu apakah capaian itu sudah dinikmati oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam ekosistem industri itu sendiri. Misalnya, apakah pekerja film menikmati capaian itu? Nah, itu pertanyaan besar. Tentu saja dari sisi peluang kerja, ya. Artinya semakin banyak produksi akan semakin terbuka peluang kerja bagi pekerja film. Namun secara ekonomi itu belum tentu. Nah, kembali lagi terhadap hubungan industrial tadi, artinya kesejahteraannya itu tercapai apa tidak? Apakah capaian ekonomi itu, capaian ekonomi daripada industri ini sudah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan para pekerja film? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena selama hubungan industrial itu tidak diatur, tidak dibenahi, maka sangat kecil kemungkinan capaian daripada ekonomi industri perfilman kita itu bisa berkontribusi terhadap
terhadap kesejahteraan bagi para pekerjanya. Dan itu sudah pernah kita alami. Capaian 50 juta itu sebetulnya bahkan di tahun 90-an, di mana masa-masa kejayaan perfilman Indonesia itu kita mencapai penonton hingga 200 sampai 300 juta gitu penonton, di mana pada saat itu populasi penduduk kita baru 150 juta. Artinya itu capaian yang sangat-sangat baik gitu ya. Dan itu kita bisa lihat bahwa itu pun juga tidak berkontribusi terhadap kesejahteraan bagi pekerja, karena memang belum ada aturan, belum ada yang mengatur tentang hubungan industrial ini gitu. Nah, terjadi lagi di era 20, industri ini mulai bangkit, terus ya persoalan hubungan industrial itu tidak diatur, sehingga ya sama saja gitu. Jadi terulang lagi, sehingga nah itu tadi saya sangat berharap sekali bahwa hubungan industrial ini sesegera mungkin kita atur, kita duduk sama-sama untuk kepentingan kejayaan daripada industri perfilman Indonesia, sehingga harapan-harapan Pak Menteri tadi di 2025 itu mencapai sekian ratus juta penonton. Saya pikir itu menjadi harapan kita semua. Namun harapan selain itu, kita juga punya harapan sebagai pekerja film bahwa bagaimana capaian ekonomi itu bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan para pekerja film. Itu kurang lebih saya pikir memang harus menjadi tidak hanya berpikir tentang bioskopnya saja, tidak berpikir hanya sekedar penontonnya saja, tetapi di balik semua itu, akibat daripada capaian-capaian itu, ada kontribusi apa tidak terhadap pekerja filmnya. Momentum ini harus kita gunakan. COVID-19 ini menjadi momentum di mana kita bisa bersama-sama berpikir dan merenungkan agar ekosistem ini terkoneksi secara baik dari pendidikan maupun dari produksi, apresiasi, dan para pekerja filmnya mendapatkan jaminan kesejahteraan itu. Sekali lagi, momentum ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Film Nasional dan 100 tahun Bapak Perfilman Indonesia, Bapak Haji Usmar Ismail. Dan saya sebagai Ketua Umum KFT Indonesia ingin juga menyampaikan bahwa Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia pada tanggal 23 Maret bulan ini berulang tahun yang ke-57. Salam sehati dan seprofesi. Maju terus industri film Indonesia. Semoga film Indonesia menjadi lokomotif, tidak hanya sebagai menjadi tuan rumah, tetapi menjadi lokomotif untuk subsektor ekonomi kreatif lainnya. Salam untukmu Indonesia.